Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada pengamat politik ya, pengamat segala macam dah. Beliau adalah aktivis dari UI Watch. Kita mau bincang-bincang tentang PIK 2. Oh ya. Nah, seperti yang kita ketahui, PIK 2 itu adalah tanah yang di Banten yang diambil oleh Aguan CS untuk dibangun untuk kepentingan Cina dan untuk kepentingan mereka dengan syarat, dengan cara membelinya itu dengan cara yang nggak etis. Ya mungkin Bung Rapi bisa langsung bicara. Oh, terima kasih Bang Buyung. Sudah diperkenalkan tadi, saya Ishak Rafiq. Saya eksponen alumni UI Bangkit dan UI Watch Plus, Forum Aksi, dan tentu saja Direktur Eksekutif Masa Depan Institut yang biasa menguliti masalah-masalah ekonomi politik di Indonesia. Nah, pertanyaannya tentang PIK 2. Ini PIK 2, kita tahu PIK 2 ini adalah sebuah PSN, proyek strategis nasional. Ya, sebetulnya cuman proyek swasta biasa miliknya Aguan, dan sebetulnya PIK 1-nya sudah selesai. Dia bersamaan dengan Bintaro dan lain sebagainya, Bumi Serpong Damai yang sudah selesai, kemudian dikasih cap, dikasih stempel oleh Jokowi sebagai proyek strategis nasional. Tahun 2016 sampai tahun 2023 Jokowi menetapkan ya ada 190 proyek strategis nasional dengan nilai 1.515 triliun. Menurut PPATK, Ketua PPATK Yustia Fananda, 36,67% dikorupsi. Dari sisi dana ini saja sudah sangat mengerikan. Tahun 2023 sampai 2024 ada sekitar 40 lagi. Nilainya hampir 500 triliun. Kemudian tahun 2024 saja ya ada proyek lagi ya yang nilainya juga sekitar hampir 500 triliun. Artinya ada 2.500 triliun dana negara ya yang ditaruh di PSN yang sebetulnya dari sisi manfaat buat rakyat ini tidak ada. Apa yang terjadi dengan proyek nasional? Sudah dikorupsi, tapi rakyat dibikin miskin dengan cara ini, di mana pemerintah menyerahkan tanah-tanah rakyat yang harusnya dilindungi kepada konglomerat, 30 grup usaha, semuanya mendapat ini. Seperti Jokowi sedang membayar ongkos yang telah dikeluarkan oleh para konglomerat ini untuk naik ke tampuk kekuasaannya 10 tahun. Dan ini tidak boleh terjadi di negara manapun. Ya, tanah-tanah rakyat itu harus dilindungi. Karena itu pemerintah punya kewajiban melindungi rakyat dari serangan militer dan serangan bisnis. Serangan bisnisnya ini yang sangat mengerikan karena dia menjadi tentara proksi, ya, di mana tentara proksi itu adalah negara lain yang lebih berkuasa, tidak lagi membuat benteng melawan kita, tapi dia membuat benteng di negara kita dengan menggunakan aparat keamanan kita, menggunakan tentara kita dan polisi kita untuk kepentingan mereka. Ini sangat halus dan sangat kejam. Seperti Panglima TNI waktu itu di Rempang itu bilang bahwa dia akan memiting siapapun yang menolak proyek strategis nasional yang cuma mau bikin, katanya mau bikin pabrik kaca di sana milik Tommy Winata, ya, Rempang Eco Park dan lain sebagainya di situ, dan ini mengusir penduduk setempat. Kalau ada sesuatu yang menarik atau ada tambang, ada apa-apa, mestinya rakyat itu mendapat keuntungan dari wilayahnya itu. Tapi yang terjadi kemudian ini menjadi bencana di mana rakyat diusir dari situ dan
Rempang itu nantinya karena kerjasamanya dengan Cina, Cina memang menginginkan Rempang karena berada di Selat Malaka. Selat Malaka ini akan dipakai Cina mengusir pengaruh Amerika dari Asia. Dan inilah yang digunakannya nanti karena penduduk setempat itu akan diusir dan pemerintah Jokowi telah bekerja keras untuk mengusir itu. Pemerintah Jokowi ini harus ditangkap. Jangan dibiarkan kejahatan terhadap negara dan bangsa ini berlangsung. Juga perebutan terhadap tambang-tambang kita, nikel kita, emas kita dicuri dengan cara-cara yang kayak gitu. Dan sekarang seperti tadi dibilang masalah Banten ini, PIK 2, PIK 3, PIK 4 dan lain sebagainya. Ini secara ekonomi sudah membuat rakyat setempat miskin. Jadi kalau pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan, ingin memakmurkan rakyatnya, maka PSN ini adalah bertentangan dengan itu. PSN ini akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang besar di Indonesia, di seluruh Indonesia, dan rakyat masuk ke dalam kemiskinan yang akut atas persetujuan wakil rakyat. Ini pemerintah Prabowo harus mulai berpikir untuk menghapus pengaruh Jokowi dalam urusan ini. Pemerintah Prabowo harus mengeluarkan kepres mencabut PSN. Mulailah dari Banten ini, kemudian Aguan dan Antoni Salim dan orang-orang yang terlibat itu harus ditangkap. Bukan Arsin yang cuman kepala desa kohot. Itu enggak ada urusannya. Dia cuman orang yang dibayar suruh beli-beli tanah. Tapi yang punya ide besar, yang menginginkan semua yang bagus-bagus dari negara ini untuk mereka adalah konglomerat ini, 30 grup usaha. Ini adalah penyakit yang harus bisa dilunakkan oleh Prabowo. Begitu, Bang? Oke, kalau kita bicara konglomerat di Indonesia ini kan warga negara Indonesia tapi keturunan Cina. Nah, mereka itu lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, kerja di Indonesia, cari makan di Indonesia. Seharusnya mereka sadar, ya, bahwa mereka di Indonesia itu bukan hanya sekedar cari makan. Oke, kita tahu ekonomi kita dulu dikuasain oleh Cina, ya. Tetapi sekarang mereka bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah politik. Nah, ini yang dilakukan pada saat zamannya Jokowi. Nah, kita berharap dengan Prabowo lah. Harapan kami besar sekali supaya Prabowo bersikap seperti seorang Indonesia yang benar-benar, ya, sebagai seorang jenderal punya apa ya istilahnya yang Indonesianya, ya, supaya dia bisa mengembalikan segala sesuatu yang menyimpang dari undang-undang dasar untuk mengembalikan pada konstitusi yang benar. Saya kira itu demikian. Ya, saya melihat ya hasil diskusi kami di Masa Depan Institut juga bersama teman-teman alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia dan alumni UI Bangkit itu menyimpulkan bahwa Prabowo harus mencari alternatif karena kabinet dia ini tidak bisa diajak bicara. Ada 17 menteri yang tidak tunduk kepada Prabowo yang disumbangkan Jokowi. Ada Erick Thohir, ada Sri Mulyani, ada Erlangga Hartarto, menteri-menteri Ekuin dan lain sebagainya. Tito Karnavian yang pura-pura tidak tahu ada pembangunan negara di dalam negara. Ini terlibat dalam pembangunan PIK 2 dan lain sebagainya. Jadi Prabowo untuk menyelesaikan ini, pertama keluarkan kepres cabut PSN, yang kedua batalkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang melegalkan perebutan tanah-tanah rakyat itu di wilayah-wilayah strategis untuk diserahkan kepada konglomerat. Dan ini juga melegalkan pemecatan PHK kepada rakyat kita, ya, tanpa pernah diangkat menjadi karyawan. Omnibus Law ini tidak memberi batasan kapan seorang karyawan itu menjadi karyawan tetap, tidak ada batasan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 memberi batasan 2 tahun setelah masa percobaan harus diangkat menjadi karyawan. Kalau tidak itu sebuah pelanggaran. Nah, karena ini tidak pernah diangkat, maka ketika mereka ini dipecat, sekarang sedang hujan PHK di mana-mana, mereka dipecat tanpa pesangon. Karena apa? Karena mereka dianggap bukan karyawan. Nah, ini berbahaya.
dan Prabowo harus mencabut ini. Yang ketiga, saran dari Masa Depan Institut dan teman-teman alumni UI dan Forum Aksi adalah Prabowo harus membuat satu lembaga baru di luar kabinet, semacam CSIS pada zaman Soeharto, sehingga Prabowo punya partner dalam memikirkan negara ini dengan cara yang lebih elegan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancikan berita